Pendakian bukan sekedar tatapan mata pada kanvas cakrawala. Bukan pula sekedar hasrat menaklukkan puncak semata. Gunung adalah sekolah jiwa, tempat kita belajar bahwa segala yang berharga harus dipertaruhkan bersama. Dan kekuatan sejati adalah simfoni antar sesama. Langkah pertama kami dimulai dari Aula SMX Sekolah Alam Bogor. Di sanalah kisah ini bermula dengan semangat yang perlahan menyala. Di ruang itu, kami mendengar sambutan hangat dan petuah bijak dari para guru. Diakhiri dengan doa semoga diberikan kelancaran selama kami berkegiatan. Memohon restu agar langkah kami tak tertatih nanti. Saya percaya bahwa pelajaran terbesar dari proses mengalahkan ketinggian, pelajaran terbesarnya adalah mengalahkan diri sendiri. Jadi siapa yang bisa mengalahkan diri sendiri, insya Allah kata Pak Arif bisa mengalahkan ketinggian gunung manapun. Pada jam 1 dini hari, kami beranjak menuju bandara dengan bus, membelah keheningan malam yang masih lelap dalam pelukannya. Melewati jalan sunyi ibu kota, hanya lampu jalan dan beberapa kendaraan yang setia menemani. Di dalam bus, sebagian dari kami terlelap, membiarkan lelahnya hari bersandar di bahu malam. Setibanya di bandara, sebagian dari kami bergegas mengambil troli untuk mengangkut barang bawaan dan keperluan ekspedisi. Oh ya, sedikit cerita tentang perjalanan kami kali ini. Nama kegiatan ini ada Ekspedisi Cakrawala. Bagi kami, ini bukan cuma perjalanan biasa. Ini adalah penutup, langkah terakhir dari rangkaian petualangan siswa kelas 3 SM Sekolah Alam Bogor. Sebuah perpisahan yang dibungkus dalam peluh, tawa, dan jejak kaki. Kali ini tujuan kami adalah Gunung Hujan. Ia berdiri megah di Nusa Tenggara Barat, seolah memanggil kami untuk datang. Bukan hanya untuk mendaki, tapi juga untuk memberi arti. Ekspedisi ini punya 2 kegiatan utama. Yang pertama kontribusi. Kami berbagi cerita dan semangat di SDN 2 saja. Dan menanam pohon di Taman Nasional Gunung Rinjani. Karena kami percaya meninggalkan jejak bukan berarti meninggalkan sampah, tapi meninggalkan manfaat. Yang kedua, pendakian. 4 hari 3 malam. Hari pertama kami bermalam di pos 3, di antara dingin dan harapan. Hari kedua, kami tiba di Pelawangan. Langit terasa biru. Hari ketiga, kami menjejak puncak Rinjani 3.726 meter di atas permukaan laut. Dan hari keempat, kami turun kembali ke base camp, membawa pulang lebih dari sekedar cerita. Karena pada akhirnya, ekspedisi ini bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling setia menjaga langkah, dan siapa yang paling tulus memberi makna. Kurang lebih 2 jam kami menghabiskan waktu di udara, menuju Lombok dengan hati yang tak sepenuhnya tenang. Karena di balik awan ada rasa takut yang diam-diam menyelinap. Berita tentang kecelakaan pesawat terlalu sering mampir ke telinga. Tapi kami hanya bisa berdoa dan pasrah pada Yang Kuasa. Karena memikirkan terlalu dalam tak membuat sayap pesawat lebih kuat. Sesampainya di Lombok, kami tak ingin membuang waktu. Langsung beranjak bersilaturahmi ke SDN 1 Sembalun. Dan seperti biasa, tak lengkap rasanya menginjak tanah baru tanpa mencicipi rasa khasnya. Di tengah perjalanan, kami memutuskan untuk makan siang.
Setelah makan siang, hujan sempat menyapa. Dan dari kejauhan, Gunung Rinjani berdiri gagah, seolah menyambut kami dengan diam yang agung. Apa di sono? Apa yang depan situ gak ada? Itu yang motor TWC juga bagus kan. Penyakit kan. Itu. Ini depan kita nanti lagi gede. Tadi lompat tuh. Ini mobilnya nih. Nah, biasa gue naik itu tuh kalau mau sekolah dulu pas gue masih balik. Seperti biasa, sebelum mendaki kami bersiap. Karena fisik yang kuat saja tak cukup. Logistik adalah nyawa kedua. Sebagian dari kami belanja di pasar, sisanya dilengkapi di Sembalun. Kami tahu banyak cerita tentang pendaki yang harus dievakuasi, bukan karena medan yang terlalu berat, tapi karena persiapan yang terlalu ringan. Dan ini Rinjani, ia tak bisa dianggap remeh. Setelah logistik lengkap, kami kembali ke SDN 1 Sembalun Lumbung. Silaturahmi ini bukan yang pertama, kami pernah ke sini saat Lombok menangis karena gempa di tahun 2018. Saat itu kami datang membawa harapan dan pulang membawa pelajaran. Yang pertama yang ingin saya sampaikan tentunya ucapan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Sembalun Lumbung yang sudah menerima kami dengan hangat, dengan ramah, dan juga dengan hangat karena kita disajikan dengan kopi Sembalun, Masya Allah. Yang berbahaya Muhammad dengan anak-anak saya besarnya gitu, makanya tidak kebayang miskin kita hadirkan bumbu-bumbu. Jadi kalau teman-teman masuk tadi di situ ada musola, gitu ya, musola bambu untuk bagian dari ikhtiar kita untuk membangun, untuk membaca bersama, gitu. Mentari pagi menyambut kami dengan hangatnya. Langit biru tak berawan, seolah memberi restu atas langkah-langkah kecil kami hari ini. Hari yang tak biasa, karena hari ini kami tak hanya berjalan, kami akan menanam makna. Karena kegiatan kontribusi terbagi dua, kami pun berpisah arah. Sebagian melangkah menuju SDN 2 Sajang, membawa cerita, tawa dan harapan untuk anak-anak di sana. Sementara yang lain menyusuri jalan menuju Taman Nasional Gunung Rinjani, menanam pohon bukan hanya untuk menghijaukan bumi, tapi untuk menumbuhkan kehidupan agar kelak generasi setelah kami masih bisa bernafas lega. Menanam harapan. Teman-teman gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Pada hari ini semangat betul karena ada tamu dari jauh. Jadi sekarang ayah kira bakal ke bagian lab. Ini dibaca deh. Oke. Dijawab tadi kan bisa diurai. Aku di sini. Hari ini adalah hari ketiga kami di Lombok dan merupakan puncak dari kegiatan Cakrawala. Musabab 4 hari ke depan, kami akan mendaki Gunung Rinjani, gunung yang tak hanya menguji fisik, tapi juga jiwa. Seperti biasa, sebelum kaki melangkah lebih jauh, kami menunaikan kewajiban memeriksa simaksi, karena setiap gunung punya aturan, dan pendaki sejati tahu, hormat pada alam adalah langkah pertama menuju keselamatan. Oke, alhamdulillah sekarang kita lagi di pos registrasi. Jadi kita dipanggil satu-satu untuk dicek kesehatan kita dan juga registrasi. Jadi nggak lama lagi kita bakalan nanjak ke puncak sana.
Pukul 9:40 kami mulai pendakian dari kandang sapi. Langkah pertama kami disambut hutan lebat, pepohonan tinggi yang menutupi matahari, seolah alam ingin kami merasakan teduh sebelum terik. 1 jam berlalu, dan Rinjani mulai membuka wajahnya. Padang sabana terbentang sejauh mata memandang, membuat kami terdiam bukan karena lelah, tapi karena kagum pada ciptaan Tuhan yang begitu indah. Keindahan ini bukan milik kami saja, dia harus tetap hidup, agar generasi setelah kami masih bisa berdiri di tempat yang sama, merasakan damai yang sama, dan bersyukur dengan cara yang sama. Di pos 2, kami berhenti sejenak untuk beristirahat dan makan siang. Ini semuanya sedia. Toko ada, bahkan toilet pun ada, tapi semuanya bayar. Jadi harganya bayar 10.000, ke atas 20.000, ke atas 30.000. Di saat di pos 50.000, di pos 10. Emang ada pos 10? Ya, itu jangan bercanda. Canda. Bukan Tapi canda tuh, bayangan. Canda recehan aja. Oh gitu. Iya. Kok tahu harganya segitu? Iya dong, tahu karena satu pos itu naik 10.000. Mungkin guys, aku mau cuci tangan sholat. Menuju camp 1 alias pos bayangan sebelum pos 3, tidak banyak gambar yang bisa kami sajikan. Sebab di pertengahan jalan kami diguyur hujan hingga sampai area camp. Halo guys, alhamdulillah kali ini kita sudah sampai di camp pertama. Selama perjalanan menuju camp pertama ini, kami diguyur hujan deras. Sekarang anak-anak sedang berganti pakaian dan mempersiapkan makan malam. Kita makan lu. Hari ini kita makannya ayam. Makanan paketin lu. Ada. Yang disayang kita hari ini menunya ada nugget, terus ada rendang. Tadi sama kita juga bikin nasi. Mana coba lihat. Tapi ini yang udah kita campurin karena buat berdua. Tadi yang buat kelompok udah kita bagiin. Sip. Sabar dulu, Ranggi dulu. Rekan 1, 2, 3. Kita Pindah langsung. ya. 2, 3 makan lauk. Nggak ada nasi, oke, pindah. Hari kedua pendakian, Mentari Pagi menyapa dengan nona keemasan. Menyulap Rinjani menjadi lukisan hidup yang tak ingin lekas usai. Gunung itu berdiri anggun, seolah tahu bahwa hari ini kami akan lebih dekat padanya. Sebaliknya. Pukul 8 pagi, setelah sarapan dan menyiapkan bekal untuk makan siang, kami memulai langkah menuju Pelawang, tempat peristirahatan terakhir sebelum mimpi tentang puncak diuji kenyataan. Langkah demi langkah kami menyusuri jalur Rinjani. Dari jalur tanah sesekali berubah menjadi jalur bebatuan dan pasir. Langkah kami berat, tapi mata kami dimanjakan. Tak sedikit dari kami yang meminta waktu berhenti, sekadar untuk mengabadikan keindahan yang tak bisa diulang. Oke guys, sudah sampai di pos 4. Let's go. Oke, udah mulai ramai. Selamat datang di pos 4 Cemara Siu. Sebentar lagi Anda akan menikmati yang namanya Bukit Penyesalan. Jangan menyesal, pokoknya nikmati saja. Gas. Dan benar saja, jalur menuju camp 2 di Pelawangan bukan sekedar tanjakan. Ia adalah ujian kesabaran dan keteguhan. Namun, seperti hidup, keindahan seringkali tersembunyi di balik perjuangan. Pukul 12:30 siang, kami tiba di Pelawangan. Langit mulai murung, dan tak lama kemudian, badai datang membawa hujan dan angin yang tak kenal arah. Tenda-tenda kami berdiri di pegunungan gunung, tempat di mana angin bebas menari dari kiri dan kanan, mengguncang, menguji, dan mengingatkan bahwa alam selalu punya kuasa.
Kami yang baru saja memejamkan mata kembali bersiap. Namun angin masih sama seperti kemarin, liar, dingin, dan tak mengenal lelah. Di antara kantuk dan ragu, ada dilema dalam diri. Naik atau berhenti di sini saja. Lalu peluit berbunyi. Petanda kami harus segera berkumpul, mendengarkan arahan dari guru. Kami mendapat arahan dari guru bahwa kami akan segera summit ke Puncak Rinjani. Keputusan untuk summit bukan keputusan gegabah, tapi sudah dipertimbangkan dengan sebaik mungkin, serta atas pengalaman guru kami bertahun-tahun berkegiatan di alam. Kami mulai berjalan, menembus gelapnya malam menuju Pegunungan Rinjani. Entah berapa jam berlalu, kami tiba. Angin menyambut lebih kencang, menusuk kulit, menggigitkan tulang. Kami hanya bisa membayangkan seperti apa rasanya di atas sana. Kali ini kami tidak mengejar sunrise. Kami hanya ingin pulang dengan selamat. Karena dalam perjalanan ini, keselamatan adalah kemenangan yang paling hakiki. Perlahan langit mulai berubah warna. Warna kuning keemasan menyelinap di antara kabut. Tubuh kami lelah, tapi mentari di ufuk timur mengembalikan semangat yang sempat hilang. Kami tiba di jalur paling berat, letter E, jalur yang tak hanya menantang kaki, tapi juga hati. Di sini bukan cuma kerikil tajam yang menghadang, tapi juga angin dari segala arah yang bisa menggoyang tubuhmu, hingga nyaris jatuh ke jurang yang tak jauh dari pijakan. Semakin tinggi, semakin sering kami berhenti, karena yang lelah bukan hanya otot, tapi juga mental yang mulai goyah. Waktu terasa tak lagi punya nama. Mentari dan awan silih berganti, sementara kami terus berjalan, mengandalkan sisa-sisa tekad. Tepat pukul 8 pagi, kami tiba di Puncak Rinjani disambut awan tebal. Tapi hati kami terang oleh rasa syukur. Arta Sakti berhasil menjejakkan kaki di atap pulau ini. Oke, semangat. Semangat. Oke. Bagian Arta Sakti, sementara yang lain masih menyusul. Ini ada di pelataran Singgasana Anjani 3726. Kita menunggu Arta Sakti yang lainnya untuk merapat. Alhamdulillah cuaca walaupun Allah turunkan kabut dan angin yang lumayan, penuh perjuangan. Arta Sakti, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai puncak. Alhamdulillah. Sip. Puncak Rinjani mengajarkan kami satu hal, bahwa setiap tujuan besar pasti menyimpan luka, rintangan, dan pilihan. Melanjutkan, mengulang, atau berhenti. Semuanya punya harga yang harus dibayar. Dan di lapangan, rencana bisa berubah menjadi bencana. Saat itulah kedewasaan diuji. Bukan saat kita mengambil keputusan, tapi saat kita harus bertanggung jawab atas keputusan yang ternyata salah. Arta Sakti melaporkan. Tebar salam. Spirit Alam Learning Advance Meeting. Arta Sakti. Ketahuan capai tujuan bersama. Ekspedisi Cakrawala merupakan simulasi ekspedisi kehidupan untuk teman-teman SM3 yang mana mereka harus melakukan sebuah perencanaan perjalanan di mana pada kali ini perencanaan perjalanan mereka dilakukan di Taman Nasional Gunung Rinjani. Selain itu, ekspedisi Cakrawala juga tidak hanya melakukan sebuah penjelajahan atau sebuah pendakian, akan tetapi mereka juga melakukan proyek kontribusi. Ada dua program yang kemudian teman-teman SM3 lakukan. Yang pertama, mereka melakukan proyek kontribusi di SD. Kemudian yang kedua, teman-teman SM3 juga melakukan penanaman pohon di jalur Gunung Rinjani. Ekspedisi Cakrawala Angkatan Arta Sakti tahun 2025
memberikan banyak petualangan dan pengalaman bagi teman-teman Arta Sakti. Cakrawala menjadi bagian dari perjalanan proses pendidikan mereka di Sekolah Alam Bogor. Setidaknya ada 2 hal yang mereka dapatkan dari proses perjalanan Cakrawala ini. Yang pertama adalah stimulasi secara emosional, kemudian yang kedua adalah stimulasi kecerdasan secara intelektual. Hal ini diwujudkan melalui 2 aktivitas utama. Yang pertama adalah kontribusi, kemudian yang kedua adalah pendakian Gunung Rinjani. Di kegiatan proyek kontribusi, teman-teman melakukan penanaman pohon di jalur pendakian, kemudian melakukan aktivitas kontribusi pendidikan di SD 2 Sajang. Kegiatan kontribusi yang dilakukan bukan hanya sekedar menanam pohon, tapi juga menumbuhkan kehidupan. Kegiatan kontribusi yang dilakukan di SD 2 Sajang bukan hanya sekedar berbagi, tapi menumbuhkan harapan bagi anak-anak SD 2 Sajang. Tentu saja bermanfaat juga untuk teman-teman Arta Sakti, yaitu untuk mempertajam rasa dan empati. Di kegiatan yang lain adalah pendakian Gunung Rinjani. Ini merupakan sebuah proses pembelajaran yang luar biasa bagi teman-teman Arta Sakti, karena ini akumulasi dari kegiatan-kegiatan yang sudah mereka lakukan dan mereka alami selama di SM. Pendakian gunung bukan hanya sekedar untuk melihat pemandangan, menikmati, atau hanya sekedar untuk sampai ke puncak, tapi ini memberikan refleksi yang luar biasa bagi teman-teman Arta Sakti, yaitu refleksi kehidupan. Bahwa sesungguhnya kehidupan itu penuh sesuatu hal diperjuangkan bersama-sama, kemudian membutuhkan kekuatan kolektif antar sesama. Alhamdulillah, perasaan kami semua di ekspedisi Cakrawala ini, kami semua merasa bangga dan juga senang sekali dikarenakan bisa kumpul bersama dan juga saling ngobrol, serta kami semua bisa saling kompak di ekspedisi terakhir kami, yaitu ekspedisi Cakrawala. Perasaanku setelah mengikuti ekspedisi Cakrawala, menurutku bonding itu kita jadi lebih kuat. Karena yang aku benar-benar rasakan tuh pas di base camp. Pas di base camp kita akhwat satu tempat, satu pembicaraan, kita ngobrol. Itu menurut aku kita jadi lebih benar-benar deket. Karena ya ngobrol dengan satu sama lain. Kan biasanya kita kalau satu angkatan kadang geng-gengan sebenarnya ya. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lagi rupanya kita lumayan deket juga ya. Terus dalam perjalanan ke summit, aku tadinya udah gak kuat banget tadinya. Tadinya aku udah kayak kedinginan, udah pegel banget. Karena dingin juga jadi susah nafas. Aku udah mikir, udah gak bisa lanjut lagi. Tapi rupanya di belakang aku tuh ada teman-teman kelompok aku yang nge-support banget. Ada Shiva, ZN, siapa lagi? Yasmira, Wafa, dan lain-lain. Itu tuh nge-push aku banget, kayak walaupun sebenarnya ngomongnya gini ya, sakitnya itu cuma ilusi, tapi walaupun sebenarnya on the spot aku kayak apaan sih, tapi itu yang bikin aku lanjut terus sampai ke puncak. Dan di puncak tuh capeknya langsung hilang, karena menurut aku itu sebuah kebanggaan bahwa kita tuh bisa mencapai sebuah tujuan bersama. Kalau kita emang udah tangguh buat mencapai tujuan tersebut, kita pasti bisa mencapai.